Bab 90. Fiona, menikahlah denganku. Sontak saja Fiona tercengang, mendengar sepenggal kalimat yang terlontar dari bibir pria di hadapannya itu. Fiona mengerjapkan matanya beberapa kali, masih tidak percaya. Kamu mau menikah denganku? Tanya Daniel kembali. Sebelumnya Daniel memang sudah memikirkan hal ini. Renata yang terus memohon padanya, membuat Daniel memilih mengatakan hal ini pada Fiona. Dalam hati kecilnya Daniel tentu berharap Fiona menolak ajakannya, dan Renata akan mengerti, jika dari pihak Fiona memang menolak. Fiona sesaat terlihat bingung. Aku mau menikah dengan Bapak, sambung Fiona dengan lugasnya. Senyum tipis bahkan merekah dari bibir mungilnya. Fiona tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya, seolah lupa jika pria di hadapannya itu sudah menikah. Kamu mau menikah denganku? Kali ini Daniel yang dibuat tercengang dengan kalimat yang terlontar dari bibir Fiona. Apa gadis itu tidak tahu jika dirinya akan dijadikan istri kedua? Aku melakukan ini karena permintaan Renata, lanjut Daniel. Senyum Fiona memudar. Ia seakan lupa jika Renata lah yang menggerakkan semuanya. Kamu masih mau menikah denganku? Tanya Daniel sekali lagi. Saya tahu jika ini permintaan dari Ibu Renata, tapi saya juga mau menikah dengan Bapak, jawab Fiona yakin. Daniel menggeleng pelan. Sepertinya gadis itu benar-benar menutup matanya. Fiona hanya tertunduk tidak merubah keputusannya. Ia tidak keberatan jika memang itu permintaan Renata, sekalipun Daniel tidak mencintainya. Fiona yakin perlahan bisa membuat Daniel membuka hati untuknya. Baiklah, sekarang ikut denganku. Daniel berdiri dari duduknya. Ia membayar menu yang dipesannya, lalu keluar dari dalam kafe. Disusul langkah Fiona yang mengikutinya dan masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan di antara keduanya. Fiona pun tak sekalipun bertanya kemana Daniel akan mengajaknya pergi. Sampai tidak lama kemudian mobil mewah itu terhenti di sebuah rumah sakit. Daniel menuntun langkah Fiona menuju ruang rawat VVIP. Mas, ujar Renata dengan nada lemahnya, melihat kedatangan suaminya. Fiona, mata sayu itu melebar melihat wajah Fiona yang menyembul di balik pintu. Ibu Renata. Bola mata Fiona mengarah pada Renata yang terbaring lemah, dengan alat oksigen yang membantu pernafasannya, juga jarum infus yang tertancap di punggung tangannya. Fiona berjalan perlahan. Tubuh kurus itu tampak tak berdaya, juga wajah pucat yang tetap berusaha tersenyum ke arahnya. Fiona, Daniel sudah mengatakan semuanya padamu? Tanya Renata. Sudah Bu. Kamu mau menikah dengan Daniel? Fiona terdiam, melirik Daniel yang hanya terduduk lesu di sofa. Fiona sadar Daniel tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi sekali lagi Fiona menegaskan dirinya sendiri, jika ia akan berusaha membuat Daniel mencintainya. Ya, saya mau menikah dengan Pak Daniel, jawab Fiona yakin. Renata tersenyum. Dugaannya benar jika gadis muda itu sangat mencintai suaminya. Baguslah, pernikahan kalian akan segera dilangsungkan, dan aku ingin menyaksikannya. 3 hari kemudian, hari ini Renata masih terbaring di rumah sakit. Ia sedikit kecewa karena dokter belum memperbolehkannya pulang. Tapi hari itu Renata sudah terbangun, menyiapkan hatinya untuk menyakiskan pernikahan suaminya hari ini. Pernikahan secara agama itu dilangsungkan di rumah sakit. Sesuai permintaan Renata, Fiona pun tidak keberatan. Gadis yatim piatu itu hanya mengajak sang bibi untuk menyaksikan pernikahannya. Fiona, kamu cantik sekali, puji Renata melihat kebaya putih itu membalut anggun tubuh Fiona. Terima kasih Bu. Fiona tersipu. Daniel sudah siap dengan mengenakan pakaian sederhana, dan didampingi seorang penghulu. Daniel kembali dituntun mengucapkan ijab
berijab kabul. Pernikahan mereka sah di mata agama. Renata berusaha sekuat tenaga menahan air matanya, melihat Daniel yang mencium dahi Fiona, juga Fiona yang mencium punggung tangan Daniel. Mata keruh itu sudah berkaca-kaca. Tapi Renata tetap berusaha menahan air matanya sepanjang hari itu. Setidaknya kini ia bisa merasa senang. Ada wanita yang mencintai suaminya dengan tulus. Makanlah. Seperti biasa Daniel menyuapi Renata pagi itu. Mas, hari ini kamu pulang saja. Biar Bianti saja yang merawatku, ujar Renata. 1 hari setelah pernikahan itu berlangsung, Daniel tetap memilih tinggal di rumah sakit merawatnya. Fiona pun ikut juga tinggal di rumah sakit. Bu, saya mau keluar dulu ya. Izin Fiona. Ya, Renata tersenyum. Mas, lebih baik kamu pulang dengan Fiona sore ini. Renata mengulangi ucapannya. Seharusnya pasangan pengantin baru itu menikmati malam pertama mereka, bukan justru merawat dirinya di rumah sakit. Tidak, aku akan tetap di sini sampai dokter memperbolehkanmu pulang, tolak Daniel. Tapi Mas, cukup Renata, sela Daniel, aku sudah menuruti permintaanmu, bahkan permintaan tergilamu. Sekarang turuti permintaanku, aku tetap ingin di sini bersamamu, tegas Daniel, membuat Renata seketika bungkam. Sedangkan Fiona yang tidak benar-benar pergi mendengar dengan jelas percakapan itu. Air mata Fiona menetes, melihat Daniel yang sangat mencintai Renata, bahkan tampak tidak menganggapnya. 3 hari kemudian Renata pun diperbolehkan pulang. Daniel mengantar istrinya itu ke rumah. Tapi Renata tetap meminta agar Daniel tinggal terpisah dengannya, dan tinggal bersama dengan Fiona. Daniel pun menurut, juga menghargai Fiona yang saat ini sudah menjadi istrinya. Sore itu Daniel meninggalkan rumah. Tak lupa ia menitipkan Renata pada asisten rumah tangga mereka. Daniel melajukan mobilnya ke sebuah apartemen. Masuklah, ujarnya seraya membuka daun pintu. Daniel memilih sebuah apartemen di pusat kota untuk ditempatinya bersama Fiona. Fiona masuk, memutar pandangan. Apartemen itu tidak terlalu luas, namun cukup nyaman untuk ditinggali. Kamu suka? Suka, jawab Fiona dengan senyum yang mengembang. Akhirnya ia bisa melewati waktu berdua dengan suaminya itu. Aku mandi dulu, ujar Daniel. Fiona hanya mengangguk pelan. Tidak lama Fiona yang tengah bersandar di ranjang spontan menoleh, mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Fiona terperangah melihat Daniel yang keluar dengan bertelanjang dada. Sebelah tangannya mengeringkan rambut basahnya dengan handuk. Dada bidang itu terlihat jelas. Tubuh six-pack-nya tentu membuat kaum hawa yang melihatnya tergoda. Kamu tidak mandi? Tanya Daniel membuyarkan lamunan Fiona. Iya, aku mandi dulu, jawab Fiona gugup. Fiona segera beranjak dari ranjang, menuju kamar mandi. Tidak lupa ia mengambil piyama yang sudah disiapkannya di lemari. Selesai membersihkan dirinya, Fiona masih memandangi pantulan wajahnya di cermin toilet. Ia merias wajahnya dengan make up tipis. Malam ini akan menjadi malam yang indah, gumam Fiona dengan pantulan wajahnya sendiri. Membayangkan jika malam ini Daniel pasti akan menyentuhnya. Fiona menghela nafasnya dalam-dalam, lalu keluar dari kamar mandi. Daniel yang tengah bersandar di ranjang, seraya menatap layar gawainya spontan menoleh, mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Tampak Fiona yang mengenakan piyama lengan pendek dan celana pendek. Daniel menatapnya sesaat lalu kembali melihat layar gawainya. Pak, boleh aku tidur di sini? Tanya Fiona, malu-malu menghampiri Daniel yang masih bersandar di ranjang. Oh ya, jawab Daniel yang justru berdiri dari duduknya. Aku mau keluar sebentar membeli makan. Kamu tunggu saja di sini, ujarnya. Ya, aku tunggu di sini.
Fiona duduk di tepi ranjang. Daniel berjalan ke arah pintu, namun tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Fiona, maaf aku tidak bisa menyentuhmu. Aku belum bisa mencintaimu, ujar Daniel, lalu melanjutkan langkahnya keluar dari apartemen. Fiona masih duduk mematung, mata jernihnya perlahan menjadi keruh. Ia tidak menyangka jika Daniel sampai hati tidak mau menyentuhnya.